Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafna Putri Maulidia dari kelas 10 MIPA 3, nomor absen 34. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan singkat tentang perjuangan dakwah Rasulullah SAW periode Mekah. Disimak terus ya videonya. Terima kasih. Perjuangan dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan kehidupan bangsa Arab sebelum kelahiran Rasulullah SAW. Yang pertama, kehidupan agama. Mereka berpaling dari Allah dan menyembah kepada berhala. Pada awalnya, mayoritas bangsa Arab mengikuti ajaran agama Nabi Ibrahim, yaitu ajaran Tauhid. Namun, setelah sekian lama, mereka melalaikan hal tersebut, meskipun masih ada sisa-sisa peninggalan ajaran Tauhid Nabi Ibrahim alaihissalam. Hingga ada seseorang yang bernama Amr bin Luhai dari suku Huza'a yang memiliki kedudukan yang baik di mata kaumnya. Suatu ketika beliau pergi ke Syam dan di sana dia melihat masyarakatnya menyembah berhala sebagai bentuk ibadah. Lalu dia menyimpulkan bahwa itu adalah perbuatan yang baik. Maka ketika kembali ke Mekah, dia membawa satu berhala bernama Hubal dan diletakkan di dalam Ka'bah. Lalu dia mengajak kaumnya untuk melakukan apa yang dilakukan penduduk Syam. Karena pengaruh kedudukannya, maka tak lama kemudian penyembahan berhala menjadi keyakinan tersendiri penduduk Jazirah Arab. Kehidupan sosial. Fanatisme kesukuan yang tinggi dan penuh dengan kezaliman. Seperti yang diketahui, kehidupan sosial masyarakat Arab itu berkelas dan bersuku-suku. Terdapat perbedaan yang sangat kontras antara kaum bangsawan dengan kaum budak. Nah, di penduduk Arab pada zaman dahulu itu juga terkenal dengan istilah ansur akhoka zaliman au mazluman, yang artinya bantulah saudaramu, baik dia berbuat zalim atau dizalimi. Dan mereka juga melakukan banyak perbuatan zalim terutama kepada wanita. Seperti laki-laki dapat melakukan poligami tanpa batas, bahkan dapat menikahi dua wanita bersaudara sekaligus, kemudian dapat mencerai mereka tanpa batas. Sementara itu perzinahan merupakan masalah biasa. Keturunan laki-laki dianggap menjadi prestasi, sedangkan keturunan perempuan dianggap menjadi aib, dan dikenal dengan istilah wa'dul banat, mengubur anak wanita hidup-hidup. Perjudian dan minuman keras juga merupakan hal yang sangat lumrah dilakukan di tengah masyarakat, bahkan menjadi sumber kebanggaan sendiri. Intinya, kondisi sosial sangat parah hingga kehidupan berlangsung tanpa aturan layaknya binatang. Kehidupan ekonomi sebagian besar berdagang, bertani, dan memelihara hewan ternak. Akhlak terpuji. Betapapun demikian, bangsa Arab masih memiliki beberapa akhlak yang sangat terpuji, walau kadang ditampilkan dengan cara yang salah. Substansi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Kerasulan Nabi Muhammad SAW, menurut beberapa riwayat yang sahih, Nabi Muhammad SAW pertama kali diangkat menjadi Rasul pada malam hari tanggal 17 Ramadan saat usianya 40 tahun. Malaikat Jibril datang untuk membacakan wahyu pertama yang disampaikan kepada Nabi Muhammad, yaitu Quran Surat Al-Alaq. Nabi Muhammad SAW diperintahkan membacanya, namun Rasulullah berkata bahwa ia tidak dapat membaca. Malaikat Jibril mengulangi permintaannya, tetapi jawabannya tetap sama. Kemudian Jibril menyampaikan firman Allah, yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5, sebagai berikut. Dipersilakan Bapak Misyari Rashid untuk membacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Baik, terima kasih, yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Lalu ajaran-ajaran pokok Rasulullah SAW. Yang pertama itu akidah. Dalam akidah, Rasulullah menyampaikan tentang ajaran tauhid, ajaran keimanan, dan mengajarkan manusia berbagai macam ilmu pengetahuan yang tidak diketahuinya dengan cara memperoleh dan mengembangkan ilmu pengetahuan tersebut. Lalu akhlak mulia, karena
Di kalangan bangsa Arab, Nabi Muhammad sudah menjadi teladan yang baik atau ideal. Sejak sebelum menjadi nabi, ia telah tampil sebagai sosok yang jujur sehingga diberi gelar Al-Amin atau yang dapat dipercaya. Selain itu, Nabi Muhammad juga merupakan sosok yang menolong dan meringankan beban orang lain. Nabi Muhammad SAW mengajak agar sikap dan perilaku tidak terpuji yang dilakukan masyarakat Arab itu untuk ditinggalkan. Strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Misi dakwah Rasulullah SAW ada dua, yaitu secara rahasia atau diam-diam atau al-dakwah bin al-sir, dan secara terang-terangan atau al-dakwah bi al-jahr. Saya akan menjelaskan yang secara rahasia atau diam-diam terlebih dahulu. Agar tidak menimbulkan keresahan dan kekacauan di kalangan masyarakat Quraisy, Rasulullah SAW memulai dakwanya secara sembunyi. Nah, rumah Rasulullah SAW atau Darul Arqam dijadikan sebagai pusat kegiatan dakwah. Adapun orang-orang pertama, Ashabikunal Awalun, yang mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW dan menyatakan keislamannya adalah Siti Khadijah, yang merupakan istri Rasulullah, Ali bin Abi Thalib, adik sepupu, Zaid bin Harisah, pembantu yang diangkat menjadi anak, dan Abu Bakar Siddiq, sahabat Rasul. Selanjutnya, secara perlahan tetapi pasti, pengikut Rasulullah SAW makin bertambah. Lalu dakwah secara terang-terangan atau al-dakwah bi al-jahr. Seiring berjalannya waktu, turun wahyu Allah Subhanahu wa taala agar Rasulullah SAW melakukannya atau dakwah itu tadi secara terang-terangan dan terbuka. Mengenai hal tersebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik." Arti dari Quran surat Al-Hijr ayat 94. Semua cemoohan, ejekan, dan ancaman yang ditujukan kepada Rasulullah SAW dan para pengikutnya makin melecut semangat Rasulullah dengan terus bertambahnya jumlah pengikutnya. Pelan tapi pasti, pengaruh Rasulullah SAW dan ajaran Islam semakin diterima oleh masyarakat Mekah yang telah muak dengan praktik-praktik kotor jahiliyah. Reaksi kafir Quraisy terhadap dakwah Rasulullah SAW. Ada beberapa alasan kaum kafir menolak dan menentang ajaran yang dibawa Rasulullah, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kesombongan dan keangkuhan. Mereka menganggap dirinya itu lebih mulia dan tinggi derajatnya dari golongan bangsa Arab lainnya. Mereka tidak menerima ajaran persamaan hak dan derajat yang dibawa Islam. Oleh karena itu, mengakui dan menerima ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW akan menurunkan dan menjatuhkan derajat dan martabat serta mengancam kedudukan mereka. Lalu, yang kedua, eksistensi dan persaingan kekuasaan. Penolakan mereka terhadap ajaran Rasulullah SAW secara politis dapat melemahkan eksistensi dan pengaruh kekuasaan mereka. Jika mereka menerima Rasulullah SAW dengan ajaran yang dibawanya, tentu saja akan berakibat pada lemahnya pengaruh dan kekuasaan mereka. Lalu faktor yang ketiga yaitu fanatisme buta terhadap leluhur. Kebiasaan yang telah mengakar kuat dan turun-temurun dalam melaksanakan penyembahan berhala dan kemusyrikan lainnya menyebabkan mereka sangat sulit menerima ajaran tauhid dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Contoh penyiksaan Quraisy terhadap Rasulullah SAW dan pengikutnya. Ada penyiksaan yang dilakukan oleh Abu Jahal, yang dilakukan Uqbah bin Abi Mu'id, penyiksaan yang dilakukan Abu Lahab yang merupakan pamannya sendiri dan bibinya juga, Ummu Jamil. Terus Quraisy memboikot kaum muslimin. Kerasnya penolakan dan perlawanan Quraisy mendorong Nabi Muhammad SAW melancarkan dakwahnya kepada kabilah-kabilah Arab di luar suku Quraisy. Nabi Muhammad mengalihkan dakwahnya kepada kabilah-kabilah lain yang ada di sekitar Mekah yang datang berziarah setiap tahun ke Mekah. Jika musim ziarah tiba, Nabi Muhammad pun mendatangi kabilah-kabilah itu dan mengajak mereka untuk memeluk Islam. Dan kabilah-kabilah itu adalah Yasrib atau yang saat ini dikenal dengan Madinah. Hingga terjadilah Perjanjian Aqabah. Perjanjian Aqabah terjadi sebanyak 2 kali, yaitu Perjanjian Aqabah yang pertama, di mana
Orang-orang Yasrib berjanji kepada Nabi untuk tidak menyekutukan Tuhan, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak, tidak mengumpat, tidak mencuri, tidak memfitnah, baik di depan ataupun di belakang. Terus jangan menolak perbuatan kebaikan. Siapa yang mematuhi semua itu akan mendapat pahala surga, dan kalau ada yang melanggar, persoalannya kembali kepada Allah. Lalu ada perjanjian Aqobah yang kedua. Pada malam itu mereka berikrar kepada Nabi sebagai berikut, kami berikrar bahwa kami sudah mendengar dan setia di waktu suka dan duka, di waktu bahagia dan sengsara, kami hanya akan berkata yang benar di mana saja kami berada. Dan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kami tidak gentar terhadap ejekan dan celaan siapapun. Lalu ada peristiwa hijrah kaum muslimin. Yang pertama, hijrah ke Abysinia atau Habsyi. Hijrah ke Abysinia, juga dikenal dengan istilah hijrah pertama, adalah sebuah peristiwa di awal kemunculan Islam sekitar tahun 613 atau 615 Masehi, ketika para pengikut Nabi Muhammad terpaksa mengungsi ke wilayah Abysinia untuk menghindari dari penindasan kaum Quraisy di Mekah. Pada masa itu, di wilayah Abysinia, dalam bahasa Arabnya Habsa, berdiri kerajaan Aksum yang beragama Kristen yang menguasai wilayah Ethiopia dan Eritrea saat ini. Menurut sumber-sumber Islam, penguasa kerajaan Aksum pada waktu itu dikenal dengan gelar Negus, bahasa Arabnya Najasi, yang bernama Asyama bin Abjar. Sejarawan modern meyakini bahwa Asyama bin Abjar adalah Negus Armah dan Elah Saham. Beberapa sahabat yang hijrah ke Abysinia, sebagian kembali ke Mekah dan sebagian menetap di Abysinia hingga akhirnya mereka turut pindah ke Madinah pada tahun 628. Lalu hijrah ke Madinah. Nabi Muhammad SAW dengan ditemani oleh Abu Bakar berhijrah ke Yasrib. Sesampai di Kuba, 5 km dari Yasrib, Nabi beristirahat dan tinggal di sana selama beberapa hari. Nabi menginap di rumah Ummi Kulsum bin Hindun. Di halaman rumah ini, Nabi membangun sebuah masjid yang sekarang dikenal dengan Masjid Kuba. Tak lama kemudian, Ali datang menyusul setelah menyelesaikan amanah yang diserahkan Nabi kepadanya pada saat berangkat hijrah. Ketika Nabi memasuki Yasrib, ia dielulukan oleh penduduk kota itu dan menyambut kedatangannya dengan penuh kegembiraan. Sejak itu, nama Yasrib diganti dengan Madinatun Nabi atau kota Nabi, atau sering pula disebut dengan Madinatun Munawwaroh atau kota yang bercahaya. Dikatakan demikian karena memang dari sanalah sinar Islam memancar ke seluruh penjuru dunia. Karena kita sudah mengetahui cerita tentang perjuangan dakwah Rasulullah periode Mekah yang terbilang tidak mudah, ini kita sebagai seorang muslim yang baik setidaknya harus meneladani dari perjuangan dakwah Rasulullah SAW. Di antaranya yaitu memiliki sikap tangguh. Sikap tangguh dapat diimplementasikan dengan belajar dengan sungguh-sungguh, secara menerus mencoba sesuatu yang belum dapat dikerjakan sampai ditemukan solusi untuk mengatasinya, melaksanakan segala peraturan di sekolah dengan baik, menjalankan segala perintah agama dan menjauhi larangannya dengan ikhlas. Tidak putus asa ketika mengalami kegagalan dalam meraih suatu keinginan. Lalu yang kedua, memiliki jiwa berkorban. Implementasinya seperti menyisihkan waktu sebaik mungkin untuk kegiatan yang bermanfaat, mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, dan menyisihkan sebagian harta untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Sekian presentasi singkat saya, mohon maaf bila ada salah-salah kata dan pengucapan kalimat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.